A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha? Insyaallah kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita pada hari ini masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk bertemu di pembelajaran daring kita pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita berada di tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 3, bermain di lingkungan sekolah, pembelajaran 4 dan 5. Baik anak soleh-soleha, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, baiknya terlebih dahulu kita buka dengan membaca doa. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, limpahkanlah ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik anak soleh-soleha. Adapun tujuan pelajaran kita pada hari ini ada 3. Yang pertama, siswa dapat mengelompokkan benda berdasarkan wujud, ciri-ciri benda, dan membuat kalimat sesuai cerita. Tujuan pembelajaran yang kedua, siswa dapat menjelaskan hubungan antara perkalian, pembagian, dan pembagian dengan tepat. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan tata tertib saat upacara bendera di sekolah. Nah, kalian masih ingat kan tata tertibnya pada saat kalian kelas 1 dulu? Sering melaksanakan upacara bendera. Nah, di sini kita akan mempelajari tata tertib pada saat upacara bendera di sekolah, ya. Ayo mengamati. Di situ ada 4 benda. Benda memiliki wujud yang berbeda-beda. Ada benda wujud padat, cair, dan gas. Setiap benda memiliki gunaan yang berbeda-beda. Kegunaan benda juga dipengaruhi oleh wujudnya. Perhatikan gambar-gambar berikut. Benda-benda di atas memiliki ciri dan kegunaan yang berbeda-beda. Misalnya, sapu digunakan untuk membersihkan lantai. Ciri-cirinya, tangkai sapu terbuat dari kayu, memiliki rambut yang berwarna-warni. Nah, itu ciri-cirinya sapu, dan kegunaannya tadi untuk membersihkan lantai. Oke, kita lanjut. Di sini Ustazah punya 4 kolom. Silakan kalian isi dengan nama benda dan wujudnya apa. Seperti tadi, sapu wujudnya padat. Nah, ini bisa kalian tulis di sini. Kita lanjut. Ayo membaca. Dalam tata tertib upacara bendera, semua murid wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Setiap peserta upacara harus tertib, tidak boleh berisik. Sementara itu, dalam tata tertib di kelas, kita harus datang ke sekolah sebelum pelajaran dimulai. Sebelum masuk ke kelas, kita harus berbaris dengan rapi di depan kelas. Setelah tanda bel masuk dibunyikan, semua siswa harus sudah berada di kelas. Kita diharuskan berdoa sebelum belajar. Dan setelah pelajaran berakhir, dipimpin ketua kelas. Kebersihan, kerapian, dan keindahan menjadi tanggung jawab ketua kelas dan seluruh siswa. Siswa yang bertugas piket pada hari itu wajib menyirami tanaman yang berada di depan kelas. Setiap siswa harus berperilaku senyum, salam, sopan, sapa, dan santun.
Nah, anak-anak soleh-solehah, kalian masih ingat kan? Pada saat kelas 1 dulu, kalian sering melaksanakan upacara. Sebelum masuk, kalian selalu baris di depan kelas. Nah, itu aturan sebelum masuk ke kelas ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada soal latihan. Yang pertama, tuliskan 2 tata tertib upacara bendera. Nah, di situ mudah-mudahan kalian masih ingat tata tertibnya. Nah, dan tadi juga di bacaan yang tadi sebelumnya yang kita sudah baca bersama, di situ juga ada tata tertibnya dijelaskan. Nah, silahkan ditulis di sini. Silahkan ditulis tata tertib upacara bendera ya. Silahkan ditulis 2 tata tertibnya. Ayo kita lanjut. Ayo berlatih. Benny memasukkan 6 bola kertas ke dalam 3 kantong plastik. Maka 6 dibagi 2 sama dengan 2. Terdapat 2 pada setiap kantong plastik jika dibalik. Sebanyak 3 kantong plastik. Mendapatkan 2 bola kertas setiap kantong. Setiap matematikanya menjadi. Nah, di sini kita mau mengkalikan dan membagikan. Di sini ada 6 bola. 6 bola mau dimasukkan ke dalam 3 kantong. 6 bolanya kalian, 6 bola mau dibagikan ke 3 kantong. Berapa banyak satu kantong? Bolanya, berapa banyak bolanya dalam satu kantong? Jadi 6 bola mau dibagikan ke 3 kantong. Jika 6 bola itu dibagi dengan secara keseluruhan ke 3 kantong, berapa isi bola dalam satu kantong? Dan kita lihat ternyata dalam satu kantong berisi 2 bola. Nah, kalau kita bawa ke perkalian, dalam satu kantong kan isinya 2. Jadi kita tulis 2. Berapa kantong tadi seluruhnya? Ada 3 kantong. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Itu kalau kita cari dalam bentuk perkalian, mau dicari berapa jumlah keseluruhannya. Tapi kalau dibagi, 6 bagi 3 sama dengan 2, karena 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, di sini ada soal latihan 2. Di situ ada soal yang pertama, 8 bagi 2. 8 bagi 2 ada berapa? 8. Umpamanya 8 bola. 8 bola mau dibagikan ke 2 kotak. Berapa isi satu kotak itu? Berapa bola dalam satu kotak itu? Berapa isinya? Nah, setelah didapat isinya, ditulis. Terus setelah ditulis, kita bawa lagi ke bentuk matematika. Kita buktikan dalam bentuk matematika. Apakah sudah benar ini? Kita bawa dalam bentuk perkaliannya. Ketika sudah didapat hasilnya 8 bagi 2, kita bawa dalam bentuk perkalian. Apa sudah benar ini? Jawabannya yang kita isi di pembagian itu, kita buktikan dengan membawanya dalam bentuk perkalian. Begitu juga dengan nomor 2. 12 bola mau dibagikan ke 3 kotak. Berapa yang akan didapatkan satu kotak itu? Berapa isinya bolanya? Berapa bagian dia? Setelah didapat hasil pembagiannya, coba kita buktikan, kita bawa ke bentuk perkalian.
Nah, apakah hasilnya itu sama dengan 12? Nah, gitu. Ya. Oke. Silakan dikerja ya anak soleh-soleha. Tadi itu ada soal yang pertama, mengisi tabel dengan mengisinya nama benda dan wujudnya. Itu soal pertama kita. Dan yang soal kedua, tata tertib upacara. Tata tertib upacara itu adalah soal yang kedua. Dan soal yang ketiga yaitu matematika bentuk pembagian dan perkalian. Silakan ditulis di buku tulisnya. Ustazah tunggu besok dikumpul di sekolah pada hari Jumat jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita. Anak soleh-soleha, Ustazah ingatkan, jika belajar di rumah orang tuanya didengar, jangan melawan kepada kedua orang tua kita atau kakak kita yang mengajar kita. Terima pelajarannya dan ikhlas agar kalian dengan mudah mengerti pelajarannya ya. Nah, dengan munculnya latihan-latihan soal ini, maka berakhir pula materi kita pada pertemuan daring kita pada hari ini. Ustazah ingatkan, jangan lupa sholat duha, jangan lupa sholat 5 waktu, zikir dan tadarusnya di rumah tetap berjalan, dan jangan lupa membantu kedua orang tuanya. Baik anak soleh-soleha, Ustazah akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.